Oke, welcome back. Pada video course ini kita akan mencoba menggunakan Docker Compose di dalam EC2 instance. Nah, apa itu Docker Compose? Jadi secara umum, kalau kita membuat satu buah kontainer, maka kita bisa melakukannya secara mudah. Pada video course sebelumnya kita telah menggunakan CentOS yang ditarik atau di-pull dari Docker Hub, dan kita membuat kontainer di dalam Ubuntu ini. Sekarang bagaimana kalau kontainer itu lebih dari satu? Misalnya, kalau kita membuat WordPress, kita membuat aplikasi WordPress untuk website kita, katakanlah seperti itu. Nah, aplikasi WordPress ini terdiri dari lebih dari satu kontainer. Apa saja? Yang pertama, kita membutuhkan kontainer WordPress itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan kontainer untuk MySQL atau dalam hal ini adalah MariaDB. Jadi kita sudah punya dua buah kontainer yang kita butuhkan. Mungkin nanti ada juga yang membutuhkan phpMyAdmin. Jadi ada 3 buah kontainer. Nah, sekarang katakanlah kita punya 2 buah kontainer di dalam EC2 instance. Lantas bagaimana cara menyatukannya sehingga menjadi satu buah aplikasi yang utuh, yaitu WordPress, yang dapat berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita membutuhkan lebih dari satu kontainer, maka kita menggunakan Compose. Jadi Docker Compose pada dasarnya adalah kode program yang dibuat menggunakan format YAML yang nanti akan dipakai untuk dalam tanda kutip, menyatukan kontainer-kontainer menjadi satu, sehingga akan menjadi aplikasi yang berfungsi normal. Nah, pada video course ini kita akan mencoba untuk membuat Docker container untuk WordPress ini, dan kita ingin menggabungkan dari beberapa kontainer. Maka, untuk itu kita membutuhkan Docker Compose. Pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita membuat atau menginstal Docker Compose terlebih dahulu di dalam sistem operasi Ubuntu ini. Sebelum kita menginstal Docker Compose, kita install terlebih dahulu Python 3 PIP. Jadi kita menggunakan PIP yang ada pada Python. Kita ketik sudo apt get install python 3 PIP dan tekan tombol enter. Kemudian tekan huruf Y, tekan tombol enter. Kita tunggu sampai Python PIP ini diinstal. Dan kalau sudah, nanti kita install Docker Compose menggunakan Python PIP ini. Baik, kita sudah berhasil menginstal Python PIP, kita clear, dan kemudian baru kita install Docker Compose-nya. Kita ketik sudo pip install Docker Compose. Tekan tombol enter. Oke, di sini kita sudah menginstalnya. Kalau Anda melihat ada seperti ini, itu tandanya sudah terinstall Docker Compose-nya. Baik, sekarang kita akan membuat folder baru dengan nama WordPress. Kita gunakan mkdir WordPress. Tekan tombol enter, dan kita masuk ke dalam direktori ini. cd WordPress, kemudian garis miring, tekan tombol enter. Nah, bagaimana cara kita membuat Docker Compose? Docker Compose dibuat menggunakan YAML. Jadi, kita akan membutuhkan editor untuk menulis kode-kode program. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang perlu kita tuliskan di dalam kode YAML itu? Cara yang paling mudah untuk membuat WordPress adalah dengan mencontoh Docker Compose yang sudah dibuat oleh pihak lain yang terbukti berhasil. Jadi, kita masuk ke dalam Google. Kita buka Google, kemudian kita tulis saja dengan kata kunci Docker Compose website WordPress dan tekan tombol enter. Nanti kita cari sampelnya. Di sini ada WordPress sampel, coba kita klik. Dan kemudian ada WordPress samples. Kalau kita lihat pada kolom name ada dua pilihan, ada WordPress/MySQL dan kemudian ada Compose WordPress. Kita coba yang menggunakan kedua ini, Compose and WordPress. Kita klik. Oke, kemudian kita lihat ke bawah. Di sini ada contoh Docker Compose.yaml untuk membuat kontainer agar WordPress bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita lihat kontainer apa saja yang dibuat. Paling tidak kalau kita melihat strukturnya, ada dua buah kontainer. Yang pertama untuk database-nya, dalam hal ini menggunakan MariaDB. Anda lihat di sini, image artinya diambil atau ditarik atau di-pull dari Docker Hub, namanya MariaDB. Ini untuk database-nya.
Kemudian kontainer kedua di sini adalah WordPress. Jadi ada dua buah kontainer, yang pertama adalah MariaDB dan yang kedua adalah WordPress. Nah, keduanya ini, yang pertama image MariaDB, itu bisa Anda pull sehingga Anda membuat kontainer MariaDB di dalam komputer, dan kemudian WordPress juga bisa di-pull untuk membuat kontainer WordPress di dalam komputer Anda. Tetapi masalahnya bagaimana agar WordPress ini bisa terkoneksi dengan MariaDB dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan Docker Compose, dan di sini kita membuat kode program atau kode-kode YAML agar MariaDB ini dan WordPress dapat bekerja sama untuk membuat aplikasi WordPress yang kita inginkan. Nah, kemudian Anda bisa tulis, dan di sini ada MySQL root password sama WordPress, Anda bisa ganti. Misalnya dengan nama username Anda, lantas usernya Anda ganti, passwordnya Anda ganti, dan juga untuk WordPress juga bisa Anda ganti di sini. Tetapi Anda bisa lakukan itu sendiri. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat Docker Compose menggunakan contoh ini. Jadi kita klik icon copy di sini. Kemudian kita kembali ke EC2 instance, lantas kita buat docker compose.yaml menggunakan nano. Kita ketik sudo nano docker compose.yaml seperti ini. Tekan tombol enter. Lantas kita paste saja, kita klik kanan, kita pilih tempel. Baik, untuk contoh ini kita tidak perlu mengubah apapun, kita gunakan saja yang sudah ada. Kalau sudah, kita tekan Ctrl O untuk menyimpannya. Lantas file name to write docker compose benar, tekan tombol enter. Kemudian kita Ctrl X, exit. Nah, kita sudah punya file namanya docker compose.yaml yang kita ambil dari sampel yang ada di dalam GitHub ini. Oke, selanjutnya kita nanti akan buat dua kontainer itu berdasarkan Docker Compose ini sehingga keduanya bisa bekerja sama untuk membuat aplikasi WordPress. Nah, untuk itu kita akan clear terlebih dahulu. Kemudian kita ketik perintah sudo docker compose, kemudian up, lantas gunakan opsi D. Tekan tombol enter. Kemudian prosesnya akan dimulai. Jadi image WordPress dan MariaDB akan di-pull, lantas akan dibuatkan kontainer di dalam Ubuntu Anda. Nanti keduanya bisa membentuk aplikasi yang bekerja secara optimal. Kalau kita tidak menggunakan Docker Compose, Anda harus melakukan langkah yang lebih panjang. Yang pertama, membuat kontainer satu demi satu. Membuat kontainer untuk MariaDB, kemudian kalau sudah membuat kontainer untuk WordPress, dan kemudian Anda dalam tanda kutip sambungkan keduanya sehingga menjadi aplikasi yang fungsional, dan prosesnya menjadi lebih panjang. Oleh karena itu, Docker Compose.yaml tadi akan menyederhanakan prosesnya. Oke, di sini sudah done semua, kita clear. Nah, sekarang kita akan jalankan Docker-nya. Asumsikan kalau Anda belum jalankan, maka silakan Anda jalankan saja. Anda bisa ketik perintah sudo service docker start. Tekan tombol enter. Baik, asumsikan sudah berfungsi Docker-nya, kemudian kita masuk ke dalam EC2 instance. Kita klik instance, lantas kita klik EC2 Docker, dan kita fokus pada public IP4. Public IP4 address-nya kita copy, kemudian kita paste di dalam tab pada browser Anda, tekan tombol enter. Baik, di sini WordPress-nya sudah bisa digunakan. Anda bisa pilih untuk instalasinya. Misalnya kita pilih English, kita tekan tombol continue. Kemudian di sini ada site title-nya, Anda bisa ketik, katakanlah namanya WordPress Docker, kemudian username-nya adalah admin, password-nya admin123 misalnya. Lantas emailnya bisa Anda tambahkan di sini. Kalau Anda tidak membutuhkan email, Anda bisa kosongkan, tetapi silakan masukkan saja. Oke, kita klik pada kotak cek confirm use of weak password. Jadi kalau tidak Anda klik, maka tombol install WordPress tidak aktif. Kecuali kalau passwordnya Anda buat rumit, sehingga Anda tidak perlu klik pada kotak cek confirm. Kita klik confirm use of weak password, kemudian install WordPress. Tunggu sampai prosesnya selesai dilakukan. Kita login. Silakan login menggunakan password yang kita buat tadi.
Oke, kita sudah masuk ke dalam WordPress. Dan kalau kita lihat di sini, kita bisa arahkan kursor mouse ke kiri atas, klik visit site, kita klik, dan kemudian kita punya situs WordPress yang berfungsi dengan baik menggunakan Docker.